Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat dengan judul Pendirian Usaha Jasa Pengobatan Alternatif dan Pijat Akupresur. Di sini kelompok B5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Retno Nur Khalifah, yang kedua Rina Oktaviani, yang ketiga Samriati, dan yang terakhir saya sendiri, Resya Waryanindi. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Retno Nur Khalifah. Kepada Retno kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori desain layout. Tata letak atau layout merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. Salah satu yang mempercepat proses adalah layout. Tujuan strategi tata letak adalah membangun tata letak yang ekonomis, yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Desain layout harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat mencapai yang pertama, utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan dan kondisi lingkungan kerja yang lebih baik. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima, fleksibilitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pendirian usaha. Pada masa sekarang ini, kesehatan merupakan hal yang penting dan berharga karena tanpa adanya kesehatan, orang-orang tidak akan mampu melakukan aktivitasnya seperti di kala sehat. Saat ini jenis penyakit pun sudah bermacam-macam, mulai dari penyakit ringan sampai penyakit berat dan kronis. Penyakit-penyakit tersebut dapat dialami oleh siapa saja dan di pelosok-pelosok mana saja. Banyak orang berobat ke rumah sakit yang memberikan obat-obatan kimia yang memberikan efek samping. Dalam hal ini, kami sebagai pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan. Terima kasih kepada Saudari Retno. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rina Oktaviani. Kepadanya kami persilahkan. Sebagai modal, tetapi dimanfaatkan dengan cara sewa. Tahapan modal. Untuk tahap pertama diperlukan 35 juta rupiah, tahap kedua 20 juta rupiah, dan tahap berikutnya 25 juta rupiah. Sumber modal. Modal tahap pertama akan dikumpulkan dari 4 peserta kongsi sebesar 35 juta, dengan masing-masing peserta mengumpulkan dana 8.750.000. Kedudukan. Para pendiri dapat berkedudukan menjadi pengurus. Peserta dengan modal terbesar diberikan kesempatan terlebih dulu untuk menjadi pimpinan utama atau direktur, dan yang lainnya menjadi wakil. Bila yang bersangkutan tidak bersedia, maka akan ditunjuk rekan lainnya. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Rina Oktaviani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samriati. Kepada Samriati kami persilahkan. Bagian F, lokasi usaha. Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, lokasi untuk menjalankan usaha ialah di tempat yang akan pengunjung. Lokasi ini dianggap ideal karena yang pertama, lokasi strategis terletak di jalan raya. Yang kedua, tempat mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, tempat usaha cukup luas. Yang keempat, kondisi sekitar aman. Selanjutnya, tenaga kerja atau SDM. Pimpinan usaha dan wakil akan diisi oleh pemilik modal. Untuk pegawai pengobatan akan didatangkan 4 orang tenaga ahli spesialis pijat akupresur dari Kota Medan.
Untuk pegawai peracik akan datangkan 2 orang tenaga ahli spesialis tanaman obat dari Kota Medan. Untuk perawat akan direkrut 2 orang tenaga harian lepas. Selanjutnya, bagian H, peralatan. Peralatan yang digunakan dan dibutuhkan adalah 2 set tempat tidur ukuran satu kaki, 1 set alat-alat kesehatan yaitu timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan, stetoskop, mikroskop, alat pengukur kadar gula darah, dan lain sebagainya. 1 set alat peracik obat yaitu fun untuk membuat instan, herbal, open, blender, saringan, dan lain sebagainya, serta 2 set lemari penyimpanan obat-obatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Samriati. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai kalkulasi harga dan keuntungan. Di sini ada kalkulasi harga jual, harga pokok, dan keuntungan yang diharapkan, yaitu sebagai berikut. Harga pokok pijat totok wajah adalah 50% dari harga penjualan jasa pijat totok wajah. Nah, di sini jadi setiap pemijatan totok wajah, perusahaan itu mendapatkan laba kotor senilai 50%. Jika harga penjualan jasa totok wajah 50.000, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 25.000. Harga pokok jasa pemijatan pengobatan penyakit kronis itu adalah misalnya 60%. Jadi dari harga penjualan jasa pemijatan, setiap perusahaan mendapatkan laba kotor senilai 40%. Jika harga penjualan jasa pemijatan 100.000, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 40.000. Itu kurang lebih dari harga pemijatan. Bagi yang memiliki kartu tidak mampu dan atau kartu Raskin, itu dikasih diskon 50%. Harga pokok jasa pemijatan pengobatan penyakit ringan atau yang diperolehnya itu dari jasa pemijatan itu senilai 20.000. Jadi setiap pembelian obat herbal perusahaan mendapatkan laba kotor senilai 50%. Jadi setiap pembelian obat herbal perusahaan mendapatkan laba kotor senilai 50%. Jadi setiap pembelian obat herbal perusahaan mendapatkan laba kotornya tadi 50% dengan hasil yang diterima oleh obat herbal atau penyakit-penyakit yang akan ditotok. Jadi di sini sedikit menjelaskan tentang keuntungan yang akan kami dapatkan setelah berdirinya perusahaan ini dari awal sampai sebulan yang akan datang itu senilai 35 juta. Keuntungan yang diharapkan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut. Rata-rata penghasilan kotor dari totok wajah, misalnya 30 orang dikalikan 50.000 sama hasilnya itu dijumlah 3.500.000. Untuk sebulannya karena ada sebulan itu ada 4 minggu, jadinya kurang lebih 4 minggu. Jadi kita hitung aja 4 dikali 3.500.000 hasilnya 14 juta. Keuntungan kotornya berarti 50% dikali 14 juta hasilnya 7 juta. Dari pemijatan penyakit kronis itu kita misalnya ada 50 orang dengan kenakan tarif itu 100.000. Jadi sebulan tadi ada 4 minggu. Jadi 4 minggu tadi itu dikalikan sama 5 juta hasilnya 20 juta. Untuk keuntungan kotor selama sebulan itu dikalikan lagi 40% dikalikan sama 20 yang hasil jumlah selama sebulan tadi hasilnya 8 juta. Seperti itu. Jadi untuk jumlahnya jasa pijat totok wajah sebulan 7 juta, penyakit kronisnya 8 juta, penjualan obat herbalnya 28 juta. Caranya itu sama, berapa orang yang ingin berobat penyakit totok wajah kah, penyakit kronis kah, atau penyakit ringan. Jadi itu dikalikan dengan tarif yang kita kenakan
per pijat itu, jasa pijat. Jadi kan jasa pijat itu berbeda-beda. Jadi kita kalikan dengan pemijatan yang apa yang diinginkannya. Seperti contoh yang telah saya jelaskan tadi di atas, seperti itu. Diharapkan setelah 3 bulan atau setelah berjalannya usaha ini akan menarik pelanggan dalam mengajukan promosi agar pelanggannya akan meningkat 2 kali lipat, seperti itu. Jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok B5. Terima kasih apabila ada yang salah kata atau kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.